Halo semuanya, gimana kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Udah lama banget gak produktif buat nulis dan divisualisasikan. Terakhir produktif yang banget mungkin udah beberapa bulan yang lalu. Ya mau coba mulai lagi. Tapi sebelumnya, buat pengikut lama, terima kasih sudah mau bertahan sampai sejauh ini. Pengikut yang sudah pergi, semoga sehat-sehat selalu. Yang mau ikutan pergi, aku gak maksa kamu buat bertahan. Dan pengikut baru, selamat datang di Bangku Tambatan. Nama saya Dewa Lintang. Mau panggil siapa terserah kamu aja. Lewat podcast ini mau sedikit cerita-cerita. Mungkin pertama pengen cerita kenapa bikin akun Bangku Tambatan. Jadi dulu tuh tahun 2018, hampir setiap sore duduk di bangku yang ada di pinggir pantai sambil nyanyi-nyanyi mainan gitar. Terus juga senang nulis-nulis gak jelas aja di akun satunya yang namanya Dewa Lintang. Tapi setelah dipikir-pikir, bakalan kecampur-campur antara ya kegiatan keseharian sama karya-karya tulisan. Akhirnya coba deh bikin satu akun lagi, cuma buat naruh pemikiran-pemikiran yang ada di kepala. Tapi bingung mau kasih nama apa. Mungkin biar sedikit paham, coba deh lihat layar HP-mu. Aku mau kasih foto-foto bentuk bangku yang dulu pertama kali aku dudukin. Balik lagi ke nama akun. Dari bangku yang biasa aku dudukin, akhirnya tercetus kata pertama yaitu bangku. Cuman kalau satu kata doang kayaknya kurang dapet deh. Sempet tanya ke teman-teman. Akhirnya tercetuslah nama Tambatan. Kalau bahasa di Cilacap, Tambatan itu jembatan yang menjorok ke tengah itu loh, yang buat sandaran kapal. Jadilah nama Bangku Tambatan untuk naruh pemikiran-pemikiran. Jujur aku tuh orang yang sangat-sangat gak pinter buat ngomong langsung. Bakalan lebih sering belibetnya. Padahal di otak ya udah kesusun semua, tapi gak tahu gimana cara ngomongnya. Makanya itu, semua-semuanya cuma bisa aku tulis. Awalnya cuma post tulisan-tulisan doang, sampai salah satu teman bilang ke aku, "Dew, tulisanmu lumayan bagus. Coba deh buat divisualisasikan dan disuarakan. Mungkin pesannya bakal lebih cepat nyampe." Di detik itu juga orang itu aku minta untuk nge-voice tulisan yang ada. Aku edit sampai beres selama beberapa menit, terus diunggah. Ternyata lumayan juga yang mau dengerin. Dan mulai dari situlah keterusan bikin konten seperti itu. Dan secara kebetulan akun Bangku Tambatan naik sampai tembus ke 10.000 hanya dalam seminggu. Dan terus naik sampai ke 50.000. Sampai akhirnya impian dari segala impian adalah tawaran tulisan-tulisannya untuk dibukukan oleh penerbit. Wah, ini dia. Sekarang siapa yang gak kepengen karyanya menjeng di rak-rak toko buku? Aku rasa itu impian semua orang yang suka nulis. Kalau mimpi buat ada di deretan bestseller, tahan dulu deh, itu terlalu muluk-muluk. Kalau boleh jujur, waktu itu langsung sekaligus dua yang nawarin. Mungkin lebih tepatnya sekitar pertengahan 2019, pertengahan bulan gitu. Akhirnya pilih salah satu dan ditarget untuk coba nyelesain cepet oleh mereka. Oke, sisi positifnya memang iya, ada satu kesempatan untuk nyebarin karya lebih jauh lagi. Tapi sisi negatifnya nggak semua bisa jalan bersamaan, harus ada yang dikorbankan, karena nggak bisa fokus antara posting Instagram dan bikin naskah. Kebetulannya lagi, di tahun 2019 itu aku coba nantang diri buat bikin satu hari, satu postingan, dan satu cerita dalam 1 tahun ke depan di akun yang Dewa Lintang. Berarti ada 365 hari ke depan yang aku harus aktif mainan sosial media. Sudah harus posting di akun Dewa Lintang. Kebetulan akun Bangku Tambatan juga lagi banyak yang dengerin. Terus alhamdulillahnya ketambahan ada tawaran yang masuk dari penerbit. Dan di sisi lain, tahun 2019 lagi produktifnya bikin lagu. Gak mungkin banget kalau harus dikerjain semuanya kan. Makin kesini makin mikir. Terus akhirnya berani ambil keputusan.
Karena sudah nasar dengan proyek 365 hari di akun Dewa Lintang, mau nggak mau harus diselesaikan. Akhirnya terpaksa akun Bangku Tambatan agak aku sedikit kendorin postingannya. Nggak posting setiap hari seperti sebelumnya. Di sisi lain sambil ngerjain naskah untuk dijadikan buku, dan sambil mikir nada-nada seperti apa lagi yang mau dibikin. Setelah sekian lama, akun Bangku Tambatan terbengkalai. Tapi ya sudahlah, demi kesempatan yang lain, dan akhirnya naskah selesai di bulan November kalau nggak salah. Oh iya, naskah itu nggak cuma sekedar naskah dengan isi penuh tulisan. Di bagian akhir juga aku bikin sebuah lagu, dan lagunya sudah aku share di YouTube dan platform digital seperti Spotify, iTunes, Apple Music, dan lain-lain dengan judul Jatuh Sembuh. Anggap aja sebagai sebuah teaser buku yang nggak tahu entah kapan terbitnya. Setelah naskah selesai dan aku kasih ke penerbit, akhirnya perlahan bisa mulai produktif lagi di kedua akunku, sambil masih terus bikin lagu, karena proyek lagu masih belum selesai. Tapi mungkin keputusan yang aku ambil itu salah, karena ninggalin akun Bangku Tambatan gitu aja. Jadi gini, ini sih pemikiranku dan apa yang aku rasa aja, kalau penerbit pun dari awal nggak sepenuhnya melihat tulisanku, tapi juga melihat besarnya angka yang ada di kolom pengikutku. Mungkin aku sedikit paham, karena balik lagi ke pemasaran. Karena tahu aku tidak seproduktif sebelumnya, dan mungkin tahu kalau banyak yang pergi meninggalkan, naskah itu belum ada kabar kapan akan terbit. Ya sedikit kesal, tapi mau gimana lagi? Sampai akhirnya lewat ke tahun 2020. Tahun 2020 memang benar-benar tahun yang sangat menyebalkan. Semua mimpi-mimpi yang sudah disusun berantakan. Muncul tantangan-tantangan kehidupan baru yang benar-benar diuji di tahun ini. Mungkin semuanya juga mengalami. Tentang naskah gimana kabar? Sudah aku tarik lagi dari penerbit kok, dan coba dimasukkan ke penerbit lain. Tapi aku nggak maksain itu, karena keadaannya memang sekarang gini. Alam semesta sedang nggak baik-baik saja. Jadi aku nggak seharusnya memaksakan egoku. Kalau ditanya, kenapa sih susah-susah untuk berkarya? Karena aku sadar, di dunia ini tuh gak akan ada yang abadi. Maka dari itu aku menulis, membuat, dan merekam. Dari tulisan bisa dijadikan buku, dari tulisan bisa dijadikan lagu. Karena aku tahu, di dunia ini gak akan ada yang bisa hidup abadi. Tapi aku bisa mengabadikan diriku lewat karyaku. Tapi gara-gara sibuk berkutat di media sosial, makin kesini makin tahu kalau media sosial hanyalah dunia maya. Dan sampai kapanpun, media sosial hanyalah media, bukan dunia. Dan kini aku sadar, selama ini aku diperbudak oleh semua itu. Kadang pertanyaanmu tentang, kapan Bangku Tambatan mulai nulis lagi? Orang-orang lebih senang menuntut daripada menuntun. Aku menulis apa yang aku rasa, bukan apa yang kamu mau. Tapi, secara tidak langsung, masih ada orang-orang yang menunggu karya-karyaku. Sisi lainnya berarti aku masih dilihat. Kita ambil positifnya aja, untuk dijadikan penyemangat untuk lebih produktif lagi. Terima kasih semuanya, peluk jauh. Dan dari sini mau mulai lagi. Entah seperti apa nanti kemasannya, untuk naruh tulisan-tulisanku aku juga belum tahu. Aku gak akan memaksakan apapun, karena sesuatu yang dipaksakan itu sangat tidak menyenangkan. Mungkin kamu juga butuh telinga untuk mendengarkan ceritamu. Ceritakan saja. Tapi ingat, di setiap cerita tidak harus berakhir dengan saran. Mungkin saja dia hanya butuh telingamu. Saya Dewa Lintang, salam.